Saat hidup terasa berat, mungkin jiwamu sedang dipanggil pulang. Ini adalah kisah tentang orang baik yang lelah di zaman yang terlalu bising. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa hidup ini terasa begitu berat, padahal kamu tidak merasa melakukan kesalahan besar apapun? Kamu berusaha menjadi baik, kamu berusaha mengerti, kamu berusaha untuk tidak menyakiti siapapun. Namun entah mengapa, justru kamu yang paling sering merasa lelah. Jika kamu sedang berada di titik itu, aku ingin kamu tahu satu hal sejak awal. Kelelahanmu itu bukan tanda kegagalan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa jiwamu sudah terlalu lama bertahan tanpa pernah benar-benar dipeluk. Selamat datang, jiwa terpilih. Kamu tidak datang ke sini karena kebetulan. Kamu sampai di titik ini karena ada bagian dari dirimu yang mulai bertanya dengan jujur. Apakah hidup memang seharusnya seberat ini bagi orang yang hanya ingin hidup dengan baik? Disinilah kita bertemu, di pintu semesta. Tempat di mana kelelahan tidak dihakimi. Tempat di mana kesadaran tidak dipaksa. Tempat di mana orang baik boleh berhenti sejenak tanpa harus menjadi keras. Tarik napas perlahan dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya. Di zaman sekarang, banyak orang terlihat berfungsi dengan baik di luar, namun rapuh di dalam. Mereka bekerja, mereka tersenyum, mereka bertanggung jawab. Tetapi setiap malam, selalu ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Dalam psikologi modern, ini sering sekali terjadi pada orang-orang yang memiliki empati tinggi. Orang yang terbiasa menjadi penenang, pendengar, penopang. Masalahnya bukan karena hidup mereka yang terlalu berat, tapi masalahnya adalah mereka terlalu lama memikul beban yang bukan miliknya. Tubuh manusia sendiri memiliki sistem bertahan hidup. Saat tekanan emosional terjadi terus-menerus, tubuh melepaskan hormon stres bernama kortisol. Jika ini berlangsung lama, akhirnya muncul kelelahan emosional. Bukan karena kurang tidur, tetapi karena terlalu lama menahan diri. Dan yang paling sering mengalaminya adalah orang-orang baik. Hasil penelitian ilmiah. Penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa individu dengan empati tinggi lebih rentan mengalami emotional burnout jika mereka tidak memiliki batas emosional yang sehat. Sementara itu, penelitian tentang emotional labor menjelaskan orang yang terbiasa menjaga perasaan orang lain lebih sering mengalami kelelahan batin dibanding mereka yang mengekspresikan emosi secara terbuka. Dalam hal ini, para ilmuwan tidak menyebutnya jiwa, tetapi mereka menyebutnya sistem saraf. Namun, apa yang mereka temukan bekerja persis seperti yang leluhur kita pahami. Jika batin terlalu lama tertekan, maka tubuh dan pikiran akan mencari jalan pulang. Hasil ilmu psikologi dan spiritual. Dalam psikologi transpersonal, ada fase yang disebut existential fatigue. Seseorang tidak lagi lelah karena masalah tertentu, melainkan karena kehilangan makna. Sementara dalam spiritual Nusantara, fase ini tidak dianggap sebagai gangguan, ia justru dianggap panggilan kesadaran. Leluhur kita memahami bahwa tidak semua kelelahan harus dilawan. Beberapa kelelahan justru harus didengarkan, karena dari sanalah manusia mulai kembali mengenali dirinya sendiri. Ada sebuah kisah sebagai contoh, tentang seorang perempuan. Kita sebut saja namanya Ratri. Sejak kecil, Ratri belajar satu hal, menjadi anak baik. Ia tidak banyak menuntut, tidak banyak mengeluh. Ia belajar membaca suasana, bahkan sebelum orang lain berbicara. Beranjak dewasa, Ratri menjadi orang yang selalu bisa diandalkan. Namun di balik itu semua, ia sering merasa sendirian. Suatu malam, setelah konflik kecil yang sebenarnya bukan salahnya, Ratri menangis.
bukan karena kejadian hari itu, tapi karena kekelahan yang telah lama ia simpan. Disitulah, untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Apa aku boleh berhenti menjadi kuat?" Dalam filosofi leluhur Jawa, kita mengenal ajaran Nerimo ing Pandung, yang sayangnya sering disalahartikan sebagai pasrah. Padahal, makna aslinya bukan berarti menyerah, melainkan menerima dengan sadar, tanpa sedikit pun kehilangan jati diri. Leluhur kita tidak pernah mengajarkan manusia untuk menahan semua beban sendirian. Mereka justru mengajarkan tentang keseimbangan antara memberi dan juga memulangkan diri sendiri. Jiwa terpilih. Jika kamu merasa lelah menjadi orang baik, itu bukan karena kebaikanmu salah. Bisa jadi karena kamu terlalu lama lupa bahwa dirimu juga manusia. Ilmu pengetahuan menjelaskan reaksinya. Psikologi memahami dampaknya. Spiritualitas mengingatkan arah pulangnya. Kamu tidak harus berubah menjadi keras untuk bertahan. Kamu hanya perlu kembali utuh. Sekarang, izinkan tubuhmu untuk benar-benar beristirahat. Tarik nafas perlahan melalui hidung. Dan hembuskan perlahan melalui mulut. Rasakan bahumu turun perlahan. Rasakan dadamu melunak. Bayangkan kamu berdiri di sebuah tempat yang sunyi di Nusantara. Bisa jadi hutan, sawah, atau pantai di sore hari. Tidak ada tuntutan, tidak ada peran. Hanya ada dirimu dan nafasmu. Bisikan dalam hati, aku tidak harus selalu kuat. Aku boleh berhenti sejenak. Aku aman di sini. Kalau pesan ini terasa sangat dekat, mungkin memang ini bukan sebuah kebetulan. Coba, tulis satu kalimat ini di kolom komentar. Aku mengizinkan diriku beristirahat. Setelah itu, biarkan saja semesta bekerja dengan caranya. Aku pamit, jiwa terpilih. Namun ketenangan ini akan tetap bersamamu. Ingat baik-baik. Kamu tidak lemah. Kamu hanya terlalu lama bertahan sendirian. Sampai kita bertemu kembali di pintu semesta.